Welcome guys. Welcome. Halo guys. Welcome guys, welcome. Udah bisa senyum kayaknya, aduh. Belum sih guys. Besok gimana guys? Sekarang net sell atau net buy guys? Asing guys. Bufa dibanting. Iya guys. Tapi tetap closingnya hijau guys ya. Semuanya rata-rata dibanting gak sih guys? Rata-rata saham selain big banks hari ini dibanting gak sih? Ya kan, yang menguat big banks kan. Market digendong big banks. Asing masih net sell ya guys, guys. BP. Pak Bakri saya prefer VKTR guys daripada BP guys. Yo guys, welcome guys, welcome to my live guys ya. Market sudah mulai enak ini guys. Sepertinya ya. Jebakan ajakan bullish ya. Iya kayaknya guys. Kita tetap tenang ya, jangan terlalu agresif dulu guys. Jujur ya, saya juga belum beli guys. Jadi tetap tenang dulu lah ya. Tidak usah agresif dulu, tetap tenang. Tunggu benar-benar stabil. Nah, itu guys. Tetap tenang dulu guys. Aku mau beli pun takut. Nah itu guys. Sama guys, tetap tenang dulu ya. Malah kita mau jualan aja guys, mungkin ya. Yang sudah BP atau sudah hijau kita jual guys. Tanggal 15 kata Prof Gema. Ya guys, setelah tanggal 15 nanti turun lagi guys. Cuan average 2.700 gimana nasibnya? Nggak tahu guys. Bufa gimana? Bufa masih aman lah ya. Bufa hari ini dibanting. Bukan hanya Bufa guys. Rata-rata saham paginya naik kenceng. Wah, Bufa jualan ya. AK. Kemudian sesi 2 pada turun guys. Rata-rata gitu guys ya pergerakan hari ini guys. Sekarang saatnya masuk. Silakan guys masuk guys. Saya tetap tenang dulu guys, nggak buru-buru dulu guys, nggak bakal ketinggalan guys, santai aja guys, nggak bakal ketinggalan guys. Big Banks masih ada kemungkinan hijau nggak? Masih ada guys. Halo guys, welcome to my live guys. Selamat datang di live saya guys ya. Katanya turun akibat pidato. Ya turun karena asing jualan guys. Gitu aja ya. Jangan bahas yang berbahaya guys. Nanti kena suspend ini live saya guys. Portugal to the moon guys.
Antam, sekarang harga gold lagi kurang guys. Waduh, harga gold tambah junam guys ya hari ini guys. 4100 ya harga gold guys. Jadi ya gimana guys, harga gold turun dalam, saham-saham peremasan potensi tertekan guys, dikarenakan perang lagi memanas lagi guys. Kok memanas lagi ya perangnya ya. MDKA menolak guys, nggak tahu besok ya, kayaknya besok juga ke bawah arus guys. Kata CIMB Bank, it's time to buy saham Indo. Ya guys, time to buy guys. TPIA, saya TPIA masih wait and see guys. Saham Pak PP masih wait and see dulu, tetap tenang dulu guys. Besok merah kah? Kalau Big Banks masih menguat, harusnya masih hijau guys. Ya. Kalau kalau besok Big Banks masih menguat, harusnya guys, harusnya masih hijau. BBCA terbang iya guys, sekarang digendong oleh saham-saham Big Banks sama beberapa saham Pak Bakri lah ya. Siapa nahan kalau besok merah? Yang nahan siapa, maksudnya gimana guys? Pertamax naik iya guys, Pertamax naik guys. Ramaikan VT hashtag sell Singapura. Nah, nanti saya ini guys ya. Nanti saya Nanti saya buat konten sell Singapura guys. Bahas yang mau IPO. Apa guys yang mau IPO guys? Tahu nggak? Tadi inflow IHSG ternyata karena uang sitaan di pengadilan dijadiin buyback. Emang iya guys? Kata siapa guys? Raja mau stock split. Bagus nggak harga sekarang? Biasanya saham yang stock split guys, hari pertama stock split itu sahamnya naik guys. Ya, menurut pengalaman guys ya. Pertama dicuan ya kalau nggak salah ya. Dicuan guys. Cuan stock split hari pertama naik guys. DSSA yang masuk HSC yang kena sentimen jelek kemarin, stock split hari pertama naik guys. Apakah teori kita berlaku di saham Raja ya? Kita ini aja guys, kita saksikan nanti guys. Sampai PP gimana? Sampai PP saya wait and see dulu guys. Di bawah itu banyak gap-gap yang perlu ditutup guys. Target short term buat BBCA guys. BBCA itu buat long term guys ya. Kalau kalian buat short term guys. Kalau short term ya ada nutup gap di 5.900-an guys. Ada gap BBCA itu guys. Stock split itu gimana? Stock split itu harganya di rebalancing guys ya, dikecilin guys. Semisal stock split 1/10 ya rasionya guys. 1/10 misal, jadi yang semulanya harganya 10.000 menjadi harganya 1.000 guys. Tapi lot kalian nambah guys, gitu guys. Uang kalian tetap guys ya, tapi harganya itu dikecilin gitu loh guys. Raja broker HP Akum. Bagus itu guys. Kalau Raja broker HP Akum bagus guys. Raja itu HP LG itu guys, biasanya Raja guys. HP sekarang beli banyak jadi lumayan good ya buat tahap soro nih guys. Portonya sudah hijau apa belum guys? Belum guys. Masih merah guys. Karena kita bukan tim cut loss ya, tim hold. Jadi tetap sabar nungguin rebound ini. Lebih kencang IHSG-nya ketimbang emitennya yang naik. Kalau saham mendekati kumdet rek isu biasanya bakal naik apa turun. Kalau rek isunya beneran guys, kemudian harganya itu di bawahnya rek isu, biasanya saham itu akan ditarik di harga rek isu.
Supaya apa? Supaya rank isunya itu menarik investor, guys. Kalau harga rank isunya di atas, ya ngapain nebus rank isu, nebus saham baru, guys. Ya mending beli langsung di market, guys. Ya kalau rank isunya di harga atas ya malah averaging up kalian, guys. TP anak cucu iya, guys ya. Biarkan anak cucu kita yang take profit, guys. Guys, kita kan sudah berdarah-darah berapa bulan, guys. Ya, kita sudah berdarah-darah berapa bulan, guys? Mulai akhir Januari, guys ya, sampai sekarang, guys. Which is itu sekitar 6 bulan ya, atau 5 bulan lebih, guys. Kalian recovery cuma sehari, wah itu sakti, guys. Ya, itu sakti, guys. Artinya kalau lagi nyangkut mending ambil rank isu betul, guys. Semisal nih ya, semisal kalian pegang saham harganya 1000, rank isunya di harga 700, guys. Ya kalian tebus aja, guys, rank isunya. Ya, tebus aja rank isunya biar average kalian turun. ISG udah confirm rebound. Karena ya in my opinion, guys ya, karena asing masih jualan, guys ya, masih buang terus, guys, masih net sell. Saya masih wait and see, guys. Tidak terlalu agresif dulu, guys. Wah, dulu, guys ya. Dulu sehari beli, besoknya TP, besoknya beli lagi, besoknya TP, guys. Sekarang ya sabar dulu, tenang dulu, guys. Ya, kata Prof Gema, setelah tanggal 15 nanti akan turun lagi, guys. Tenang dulu ya. Masih minus 30%, sabar, guys. Semoga recovery seminggu aja, guys ya. Seneng banget, guys. Gue sehari udah hijau kecuali Archie. Wah, mantap, guys. Kok sangar gitu, guys. Tim cut loss apa tim hold tapi, guys. Selama rupiah masih up 17 up buat NC. Oke, boleh, guys. Lebih aman itu ya. Hari ini forex net sell 2 triliun. Kemarin juga 2 triliun lebih, guys. Sekarang 2 triliun. Nah, itu, guys. Ya. Sekarang itu market ini, guys, market digendong saham big banks, sekarang digendong BCA, guys. Tim averaging down, mantap, guys. Hold minus 40%, sabar ya. Tim cut loss tapi telat serok kemarin, guys. Nggak ada kata telat, guys. Beneran ini, guys ya, nggak ada kata telat ini, guys. Kalian tenang dulu, nggak apa-apa, guys. Bayangkan, guys, saham semisal saham Pak PP lah ya, saham cuan, saham Petro, TPA itu sudah dari all time high, guys. Itu turunnya itu lebih dari 50%, guys. Kalau naik itu nah ini presentasi turun sama presentasi naik itu berbeda, guys. Presentasi turun sama presentasi naik itu berbeda. Kalau turun 50%, naiknya itu bisa ratusan persen, guys. Kembali ke all time high-nya. Jadi meskipun sudah naik 10%, 15%, nggak ada yang telat, guys ya. Kalian dikejar apa, guys? Nggak ada yang telat kok, tenang. Nanti kalau sudah aman, market enak, nah itu, guys ya, time to buy. Cuan gimana? Jujur, guys, sampai PP saya masih wait and see, nungguin untuk gap di bawah, guys. Masih banyak yang punya gap, guys. Nah sekarang cuan merah lagi ya. Nah sekarang distribusi asingnya di cuan, guys. Yang belum hijau RC dan VKTR tapi udah hijau tuh VKTR turun lagi, mungkin gara-gara member TP. Waduh, guys, enggak lah, saya belum TP, guys. VKTR saya masih hold, sudah 8% tadi ya, nggak di TP, guys. Nggak di TP, nggak tahu kan. Semoga besok kalau turun ya, nggak tahu, guys. Setelah pengumuman MSCI kalau bagus to the moon, bagus, guys. Belum time to buy, saya masih wait and see, guys ya. Nggak tahu, guys ya, tapi kalian kalau sudah mulai nyicil nggak apa-apa, guys. Tetap tenang dulu ya. Bumi turun lagi di penutupan. Rata-rata, guys, rata-rata itu pada turun, guys, hari ini ya. Hari ini awal market naik, kemudian penutupan market junam, guys. Apalagi ya harga emas turun ya, hari ini tak turun dalam, guys. Biasanya kalau harga emas turun itu kalau harga emas turun berarti harga minyak naik, guys. Biasanya kalau harga minyak naik berarti perang lagi memanas, biasanya gitu, guys. Nah, ini turun dalam ya, guys.
minus 2,8% guys. Bagus beli emitan baru atau averaging down. Kalau saya punya cash banyak guys ya, semisal 2 kali lipat dari aset saham guys, saya averaging down dulu sampai tanggal 15. BEP jual dulu guys, jual dulu, nanti turun lagi beli lagi guys, beli di bawah gitu guys. In my opinion guys, saya kan menghargai uang guys, saya tim averaging down guys. Karena kalau minus 10%, kalian harus cuan lagi 11% dengan modal yang sama guys. Jadi gitu guys. Emang tanggal 15 ada apa kok bisa turun? Kok bisa turun? Bukan tanggal 15 guys, tanggal 16 libur ya, tanggal 17, 18, 19 mungkin guys turun guys. Mungkin ya. Ya itu kan analisanya profesor guys. Arti BEP apa? BEP itu guys. BEP itu guys ya, BEP itu break even. P-nya apa guys? BEP itu ketika saham kalian minus 50% ya, modal kalian 100 juta guys. Kalian averaging down dengan modal yang sama 100 juta, jadi minusnya tinggal 25%. Averaging down, sahamnya naik sampai semisal sampai 0% ya, atau sampai profit 1-2% lah. Itu namanya BEP guys. Kemudian jual dulu guys ya. Break even point betul guys. Balik modal bahasa bayinya betul guys ya. Balik modal ya, minusnya hilang guys. Gitu guys. Balik modal lah ya. Makanya bisnis yang BEP-nya cepat itu apa guys? Apakah di saham BEP-nya cepat gak? Ya, BEP-nya bisa lama bisa cepat guys ya kalau dagang saham guys. Malam guys, malam bit yoi. Dapur MBG, kenapa lagi dapur MBG ini guys ya? Kok bahas-bahas pemerintah ini guys? Jangan bahas pemerintah ya guys ya. Takut saya. Sekarang naik TP dulu, jual dulu full, beli lagi dikit. Nah itu guys. Sekarang itu ketika merah beli, ketika jual, ketika hijau jual guys. Sekarang kan IHSG hijau nih ya, kita santai dulu lah ya. IHSG hijau, kemarin IHSG hijau, sekarang IHSG hijau ya, santai dulu lah. Oh, bisnis yang BEP-nya pasti MBG betul guys. Katanya guys ya, MBG itu BEP-nya itu nggak lama guys. BEP-nya itu cuma beberapa bulan guys ya. Gila itu guys ya, bisnis MBG gila guys ya. Beberapa bulan BEP, misal modal kita 200 juta guys, bikin dapur MBG. BEP dalam waktu 5 bulan. Uang kita 200 juta kembali, dapur MBG ini ngasih profit ke kita selama 5 tahun guys. Mantap tuh guys. Siapa yang gak suka itu guys? Ada yang udah dijual apa belum? Atau masih hold? Belum ada guys. Mungkin besok ya, mungkin guys. Kalau kemarin beli pertama terus jual hari ini profit 30%, betul guys ya. Mantap guys ya. Kalau kemarin serok pertama guys. Kalau kemarin penjual bensin eceran ini beli pertama banyak guys ya. Sekarang langsung kaya raya. Kalau nggak punya lahan, kalau punya lahan mah 5 bulan BEP betul guys. Bang ayo mulai, tenang dulu guys ya. Oh iya guys, sampai lupa saya guys. Kalau di saham BEP, kalau ngandelin dividen mungkin lama guys ya. BEP di saham guys 10 tahunan lah ya. Misal kalian modal 100 juta guys, 10 tahun kan dapat 100 juta guys, dengan dividen 10% per tahun ya. Nah nanti ya, itu uang gratis setelah tahun-tahun berikutnya guys. Oke guys, welcome to my live guys. Selama 1 jam ke depan ya, kita akan lihat-lihat saham guys. Hari ini kita masih slow-slow aja ya, belum terlalu agresif, belum gimana-gimana guys.
Ya kalau kan saya tiap hari screening guys, kalau ada yang bagus saya update di grup, kalau belum ada masih wait and see, saya nggak ada updatean di grup guys untuk saham potensialnya guys ya. 2 hari ini belum ada ya. Bahas blue chip mah buat jangka panjang ya. Blue chip buat jangka panjang bagus, sekarang lagi murah-murahnya guys, cari yang dividennya gede guys, contohnya BMRI itu kan dividennya gede tuh ya, dividennya gede, kemudian Telkom juga gede dividennya guys, 9%. Jadi blue chip itu gameplaynya itu long term guys. Pertalite gimana, bisa naik nggak? Mau all in di Pertalite? Waduh, nggak tahu saya guys, tanya Pak Balil guys. Enggak lah ya, Pertalite guys, enggak lah kalau naik guys. Tetap Pertalite naik, rakyat kecil nanti marah guys. Kan sekarang pemerintah itu pro-nya ke rakyat kecil guys, ke rakyat bawah guys. Kalau menengah ke bawah lagi berdarah-darah guys sekarang guys. Kalau bawah itu kayaknya happy guys. Antam membagi dividen, nggak tahu apa sudah ada info guys, kapan RUPS. Oke guys, welcome to my live guys ya. Yang belum follow TikTok saya follow guys, yang belum follow IG saya follow guys ya. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Hari ini dan kemarin kita masih proses recovery yang sangat lama guys, yang sangat membutuhkan kesabaran guys. Perut kita juga masih dalam guys, masih tertekan guys. Meskipun kemarin lebih baik, hari ini juga lebih baik dari kemarin guys. Beberapa saham juga naik ya, beberapa saham juga turun hari ini guys, tapi kalau dihitung-hitung masih lebih baik daripada hari kemarin guys, karena IHSG hijau guys. Oke, kemudian Alporto minus berapa guys? Porto saya itu di mana-mana guys ya. Di XL aja ada 2 porto, kemudian di Ajaib 1 porto guys. Di XL minus 14%. Di Ajaib profit ya, di Ajaib ya. Di Ajaib saya injek aset di Ajaib guys. Di XC guys. Bufa averaging down button, santai dulu guys, tenang dulu ya. Tenang dulu guys, nggak usah FOMO, tenang, yang penting tenang dulu untuk sekarang guys. Yang penting kita masih dikasih nafas sekarang itu guys. Oke, langsung saja guys ya. Banyakan cincong sampai jam berapa ini guys ya? 24 menit. Oke guys, langsung saja guys. Yang pertama cuan guys. Siapa yang nyangkut di cuan guys? Waduh. Siapa yang nyangkut di cuan guys? Gak ada lah ya. Saham ini kan naik guys. Satu KTP bisa banyak broker, bisa guys. Bisa guys. Jadi kalian kalau mau ikut IPO ya, pakai XL, pakai XC, pakai Mirai Aset, pakai ini itu bisa guys. Ya, bisa ya. Besok arahnya kemana? Ke kanan guys ya. IHSG masih net sell saya, meskipun IHSG hijau saya masih wait and see guys. Ini guys ya, saham cuan itu dari all time high ya. Ini all time high-nya ya. Dari all time high itu turun sampai harga sekarang guys ya, itu turun 74% guys. Ya. Itu turun 74%. Kemudian kalau semisal naik guys ya, kalau dari harga sekarang nih ya, kalau semisal naik ke all time high-nya itu bisa naik 290% guys. Gitu ya. 290%. Nah, gini guys. Jadi nggak ada kata terlambat guys. Misal cuan sudah di angka 1000 guys, itu masih jauh guys dari all time high-nya guys. Mending nunggu setelah semua terkonfirmasi, semua aman, baru entry guys. Nah ini sekarang dibanting minus 5% guys. Bahkan dari pucuknya hari ini ya, dari pucuknya hari ini minus 12% guys. Jadi in my opinion nggak ada kata terlambat guys.
Ya, meskipun belum punya barangnya tidak ada kata terlambat. Hari ini asingnya malah distribusi ya di cuan ya. Ini ya forex distribusi ya di cuan hari ini guys. Yang nampung para lokal ya, XL ini para retail, PD XC pada retail guys. Di cuan ini ada gap di bawah guys. Jadi saya nungguin guys ya di area-area sini ya, saya tungguin. Cuan ini menariknya apa? Oh, sudah ditutup guys ya gapnya guys, ternyata guys. Nah ini kalau sudah ditutup gapnya, coba kita cek guys ya cuan guys. Pertama ya asingnya masih distribusinya kuat guys di saham cuan. BB, BK, AK ini guys, ini asing semuanya guys. Kemarin tanggal 9 juga asingnya jualan ya, BK, AK ini guys. BK, AK. Di cuan ini ada yang punya barang banyak atau smart money-nya itu ada SS dan juga KZ. Ya, jadi kita tungguin SS dan KZ itu buyback guys. Dan BK ini guys ya, BK ini belum berhenti jualan guys ya, unstoppable ini guys ya, BK 79M, BK 18M, hari ini juga jualan lagi ya, BK 31M guys. Jadi cuan saya nungguin doi-doi ini averaging guys ya, SS dan KZ. Ini guys. Bentar guys, saya kasih tahu ya. Nah, ini guys, saya kasih tahu. Saya track apa namanya? Saya track ininya guys. Nah, ini ya. KZ, TP, DH, SS guys. KZ lah ya, KZ itu habis distribusi ini guys, KZ ya. KZ itu sebelumnya itu akum guys. Doi akum mulai tanggal 31 Maret akum, kemudian distribusi, kemudian sekarang kembali beli lagi guys. Jadi barangnya kembali banyak guys. Terakhir beli tanggal 29 Mei guys. Coba kita cek ya tanggal 29 Mei ya guys. Ini ya. 29 Mei ya, KZ barangnya di 6.30 ya, sekarang 7.30. Jadi saya prefer wait and see dulu untuk cuan guys. Nggak ada kata terlambat ya, tetap tenang dulu guys. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Sekarang para retailnya juga yang menguasai di cuan guys. Coba kita cek ya cuan guys. Nah ini guys ya. Jadi forexnya jualan, retailnya masuk guys ya, institusi juga masuk guys. Tapi asingnya jualan guys. Yang nampung para retail ya. Jadi cuan saya wait and see dulu guys. Santai dulu ya. Santai dulu. Nanti ada waktunya beli guys. Karena saham ini termasuk watchlist saya guys ya. Watchlist saya saham Pak PP itu ada cuan, brand, TPIA guys. Cuan, brand, TPIA guys. 3 itu guys. Watchlist saya saham Pak PP ya. Tapi saya tenang dulu guys. Hari ini pada turun ya. TPIA turun 7%. Brand naik ya. Kemudian cuan turun 5% guys. Nah, nanti kita lihat guys, turun mana smart money yang nahanin. Nah, itu biasanya saya tertarik guys. Itu guys ya. Kayak VKTR ya. VKTR sekarang kan hijau guys. Kemarin hijau juga guys. VKTR itu karena emitennya nahanin guys. Waktu saham itu mau ARB guys. Nggak tahu pada hari apa guys. Saya lupa saya guys. Untuk apa namanya saya update di grup itu guys. Ditahanin pengendalinya pakai broker KI dan mantul guys. Kemana aja, di sini aja guys. Raja ada sentimen bagus yaitu mau stock split guys. Untuk besok yang mana ya, nanti malam kita bertapa dulu ya. Oke lanjut ya, DSSA guys. Oke, yang belum follow TikTok saya follow dulu lah bos. Follow dulu bos. DSSA hari ini ngamuk lagi guys ya. Naik 17%. Gila ini guys.
Apakah kita telat beli? Enggak guys, enggak ada kata telat guys. Ini tak kasih tahu guys ya, DSSA ini ya. DSSA ini guys dari Altem, bukan Altem Hack, Altem Hack mungkin ya. Saham ini kan setelah stock split. Ya, DSSA ini guys. Ya, itu dari pucuknya ya, dari pucuk resisten pucuknya guys ya. Pucuknya kan di 4.600 guys. Itu sudah turun sekitar 82% guys. Ya, sudah turun sekitar 82,89% guys. Misal kalian berkata, oh ini sudah telat karena sudah naik 17%, bahkan dari bottomnya sudah naik kenceng. Enggak guys. Karena kalau beli di harga sekarang guys ya, ke 4.000 itu, wah itu berapa persen? Kayaknya di atas 200% guys ya. Misal 790 ya, kita mana sih? Inilah ya. Sampai sini guys ya, 496% kalau naik guys. Jadi nggak ada kata terlambat guys ya. Nah, apakah langsung hajar-hajar aja, tenang dulu guys ya, jangan langsung hajar-hajar guys. Sekarang DSSA top bayarnya ada MG guys, which is MG itu adalah seorang trader. Jadi MG itu biasanya trader guys. Jadi biasanya sekarang beli, besok jual guys. Kemudian DSSA ini salah satu watchlist saya juga ya, karena saham ini sudah diskon dalam guys. Kemudian di bawah ini guys ada apa namanya? Ada gap guys. Nah itu guys, saya pikir-pikir untuk beli guys ya. Di bawah ini ada gap yang perlu ditutup guys. Ya. Di sini ada gap yang perlu ditutup ya. Hari ini naik 17% ya, naikin MG ya. Besok kalau MG jualan ya nggak tahu lagi guys. Kemudian guys, DSSA ini buangannya sudah mulai berkurang ya. Terakhir ya ini guys, mulai tanggal 29 Mei ya, itu buangannya sudah mulai berkurang guys. Terakhir ini guys, tanggal 29 Mei buangannya sangat banyak ya. RX buang 277 miliar, NI 207 miliar, AK 135 miliar, KZ 128 miliar guys. Ada yang nampungin AI. Nah ini saya tandai AI ya, AI di 491, SS di 457 guys. Hari berikutnya buangannya itu berkurang guys ya. Ini guys, pada Juni ya. Pada Juni buangannya 100M sudah berkurang lah ya. Daripada tanggal 29 Mei sampai 200 miliar ini guys ya. Gitu guys. Tadi siapa ini guys ya, top bayarnya guys. Tanggal 1 sampai tanggal 10 guys. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1 sampai tanggal 10 yang buang banyak masih AK guys. Dan SS masih nampungin ya. Dan SS masih nampungin guys. Jadi kalau kita ambil 29 sampai 10, average-nya SS itu di 544 guys. Jadi kalau ini nutup gap ya, itu bagus lah ya. DSSA ini kalau nutup gap guys. Nah itu guys. Jadi DSSA saya masih nungguin nutup gap guys. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Tapi kadang saham itu juga ada gapnya itu ditinggal guys. Ya biasanya beberapa tahun ke depan itu nutupnya beberapa tahun ke depan biasanya guys. Tapi untuk situasi sekarang saya DSSA masih wait and see, masih tenang dulu ya. Tenang dulu guys. Wah DSSA naik. Kemudian apa namanya? BBCA naik ya. Pantas ya IHSG hijau guys. Kenapa gap harus ditutup? Semuanya secara teori dan kenyataannya seperti itu guys. DSSA sudah saya sell semua ya, happy cuan ya. IHSG ada gap di 300 nutup enggak? Waduh guys. Ya, nah itu guys, kadang ada gap yang ditinggalin guys. Itu guys ya. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Kalau DSSA saya prefer wait and see, tapi secara transaksi itu sudah mulai bagus ya, karena buangan dari asing itu sudah mereda ya. Daripada di mungkin ya TPIA mungkin guys. Sekarang TPIA asingnya buang berapa sih guys?
Nah ini CC 90M 83M ya, tapi TPA juga mulai mereda guys, tapi bagus lah. TPA ini CC buang guys. Wah CC itu ya, sekalian bahas ini guys ya, sekalian bahas TPA guys. CC itu sekarang buang guys ya, kita buat NC lagi guys ya. ZP juga buang guys. TPA itu ada CC sama ZP guys, tanggal 29 Mei yang nahanin rebalancing MSCI itu guys. Nah ini ya, ini guys CC ya 29 Mei guys. Kemudian nah ini tanggal 30, tanggal 2 ya, tanggal 2 CCZP beli gede kan ya, CCZP beli gede, hari ini jualan guys ya. Jadi ya wait and see dulu lah ya. Nah gimana guys, katanya IHSG hijau guys, smart money-nya malah buang guys. Jadi ya gimana, bingung guys ya, bingung ku memikirnya ini guys. CCZP nih ya, keduanya masih distribusi nih guys. Nah ini dua-duanya masih distribusi ya, kita wait and see dulu guys. Cuan nunggu kasus SS60 lagi ya guys, nunggu doi buyback aja guys ya, average guys. Ada menu bagger apa guys, menu bagger guys, itu tanya apa ini guys, tanya apa ngasih tahu guys. Gimana caranya tahu kalau yang beli gitu, gimana guys. VKTR gimana, ada kepentingan bagus guys, mau rek isu guys ya. VKTR mau rek isu guys, itu di harga berapa, belum, pengumumannya belum keluar gak sih guys ya guys, pengumumannya belum keluar guys. VKTR guys, rek isunya di harga berapa guys. Yang jelas VKTR mau rek isu guys, kayaknya nunggu ini ya, nunggu apa namanya, nunggu itu guys, nunggu apa guys, Goto guys, Goto tadi ada volume ya. Nah Goto KI baik, beli lagi guys. Goto itu bitnya sudah mulai berkurang guys, jadi Goto itu bitnya sudah mulai berkurang, semoga ada cahaya guys. Bitnya sudah mulai berkurang, asingnya terus net buy terus guys di saham Goto guys. Semoga ada ini guys, ada cahaya guys. Lagi kurang enak badan enggak guys, sehat-sehat aja guys. Lanjut guys, BP guys ya, BP guys, kita cek BP guys. Seperti biasa ya, seperti biasa BP itu saya selalu mengingatkan kalau kungfu kalian itu pengendalinya beli di atas, bukan pengendali sih ya, ada konglo beli di atas, kalian sekarang di harga bawah kalian borong boleh itu guys. Sekarang BP time to buy ya. Jika kungfu kalian, nah ini guys Pak Bagri Capital ya, pertama di 246, beli lagi di 180 guys. Sekarang harganya BP di 147 ya. Jadi kalau kungfu kalian itu beli saham di bawahnya average konglo guys ya, kalau beli saham di bawah average-nya konglo ya, itu harga sekarang lagi di bawah average-nya Bagri Capital guys ya. Itu guys sudah saya jelasin ya. Kita coba lihat secara transaksi di pasar reguler sekarang guys. Hari ini ada volume ya, tanggal 10 Juni ada volume guys. Kita cek volumenya, volume akum atau volume distribusi guys. Ternyata ada buangan dari BK ya. XL, CP, YB, PD ini adalah retail guys. Ya, saya kasih tunjuk ya. Kita cek ya BP guys. Kita cek BP, XL, CP, PD tadi ya. Ini guys, lot gede-gede nggak ada tuh, broker XL, CP mungkin CP ya. Apa aja tadi, XL, CP, YB, PD guys. Mana guys ya?
Mungkin CP nya semisal ini lotnya gede-gede guys, tapi doi ini net buy cuma 5M guys. Mana guys? Jadi BP ini asingnya buang dan yang nampungin para retail guys. Jadi BP untuk transaksi wait and see dulu ya. Tapi kalau kalian kungfunya kungfu beli saham di bawahnya harga Bagri Capital, di bawahnya harga Kunglo, sekarang lagi di bawahnya tuh guys. Ya. Sekarang asingnya buang, retailnya borong sama institusi guys. Retailnya borong lah ini ya. LGXL, CP, YB, PD tuh guys. Jadi BP saya prefer wait and see dulu guys. Siapa yang punya barang banyak di BP guys? Coba guys. Siapa yang punya barang banyak di BP siapa guys? Nggak ada guys ya. II aja guys ya. II ya. II yang semulanya itu Akum guys ya, kemudian doi tiba-tiba distribusi guys tanggal 4 Juni guys. Kita cek ya tanggal 4 Juni emang beneran distribusi atau II itu tuker barang ya. Tanggal 4 Juni guys. Nah ini guys. II 2,7 juta lot, CC 2,7 juta lot. Nah, sepertinya ini tuker barang guys. Sepertinya ya. Coba guys, bisa nggak ya 4 Juni ya? Bisa nggak? Oh bisa guys, 4 Juni ya. Ini 4 Juni ya. 4 Juni oke guys. Kita cek II guys. Nah ini guys ya, II ya. II MU CC MU CC. Nah, tuker barang ini guys ya. II-nya tuker barang jadi masih aman. Secara Akum yang punya barang banyak itu II guys. Nah, jadi in my opinion BP ya. BP tungguin II average lagi lah ya, tungguin II average lagi. Nah itu bagus guys. Nah CC sekarang buang guys. CCMU buang guys. Ya saya wait and see dulu guys ya. CCMU yang nampungin II yang tuker barang dengan II pada tanggal 4 Juni. Sekarang di tanggal 10 Juni doi berdua jualan. Saya wait and see dulu guys. Izin ya, disclaimer on ya. Bukan ajakan menjual beli saham guys. RMKE stock split gimana menurutmu? Bagus guys. Aksi korporasi stock split guys itu secara data ya. Secara data itu kemarin dulu Juan stock split, hari pertama stock split sahamnya naik guys. Hari pertama, hari kedua, kemudian DSSA juga. Nah itu berarti bisa jadi patokan guys. Nah, kita buktikan nanti ya di Raja sama RMKE ya. Pantau live ini terus guys. Kita buktikan Raja sama RMKE guys. Apakah reason, apakah tesis kita benar atau enggak ya, kita lihat nanti guys. Gitu guys. Sebenarnya RMKE meskipun enggak stock split, harganya terjangkau guys oleh investor retail guys. 2.200 ya. Tapi ya nggak apa-apa guys. Perusahaan bebas-bebas aja guys. Lanjut guys ya. HRTA. Foru rek isun 27 triliun gimana menurutmu? Iya tak guys? Buset. Rek isu Foru 27 triliun. 27 triliun guys. Ya bagus guys. Nah itu guys. Kita cek ya. 27 triliun. Belum di ACC. Nah itu guys, belum di ACC, tenang dulu guys ya. Bahaya ini nebar-nebar. Kalau rencana ya, masih rencana kan ya, belum. Tapi beritanya dari ini guys, beritanya valid atau enggak guys? Kita cek. Kalau 27 triliun, kalau market cap-nya di bawah 27 triliun itu bagus, guys. Ya. Kalau market cap-nya, tapi nunggu fix dulu ya. Minggu enggak jadi. Bahaya, guys. Karena Foru ini, bentar guys, kita cek Foru ya. Bentar ya, kita cek Foru karena saham ini liquidity rendah, guys. Saham ini liquidity rendah. Ya, jadi nanti gimana, guys? Kita cek market cap-nya Foru ya.
ragumu rugimu. Nah itu guys, gimana tuh guys ya, market capnya Foru itu 1 triliun guys. Bayangkan guys, market capnya 1,4 triliun, mau rek isu, mau injek aset 27 triliun guys. Ya bagger ini guys ya, multi bagger ini. Bayangkan aja guys, kalian punya perusahaan ya, market cap perusahaan kalian cuma 1 triliun guys, tiba-tiba kalian dapat kucuran dana 20 triliun guys ya, apa enggak berkembang perusahaan kalian guys ya. Jadi market capnya 1,4 triliun guys. Kalau Foru fundamentalnya jelek, ya emang fundamentalnya jelek guys, rugi terus ya. Kalau ya ini kalau injek aset ya nggak tahu lagi guys ya, nanti kalau sudah diinjek aset ayo. Kalau diinjek aset 27 triliun ya bagus guys. Nah itu guys ya, tapi nunggu valid dulu ya. Jangan buru-buru ya. Sekarang naik 24% pula guys. Top bayarnya MG pula guys. Apa nggak ketar-ketir guys? Bentar guys, yang jualan GR ya, kita cek dulu guys. Broker-broker langka gini kita cek dulu ya. Foru guys. Aku pakai YU ya. Pakai YU pengendalinya guys. Bukan GR ya. Jadi pengendalinya nggak jualan guys, bukan pengendalinya yang jualan ya. Sekarang untuk bayarnya MG guys. Ya, kita nikmati aja, kita pantau terus aja guys. Oke guys, lanjut ya. Dulu free floatnya bengkak, pengendalinya jualan. Cek nanti guys ya. Lanjut dulu guys ya. HRTA itu pengendalinya borong ya. Atau di harga berapa guys? Saya belum update market ya. Nanti ya update sentimen market ya, besok mungkin ya. HRTA itu pengendalinya borong, nggak tahu di harga berapa guys. Saya HRTA itu nungguin ini guys. Pertama harga emas sekarang lagi turun ya. Jadi potensi saham-saham peremasan tertekan guys. Ini guys. Hari ini harga emas turun 2,4% guys. Di 4.157 guys. Jadi kalau kalian nge-short emas ya cuan kaya raya guys. Gitu guys ya. Kemudian HRTA itu guys langsung saja guys ya, smart money-nya siapa guys? Kayaknya RX atau enggak PD guys. HRTA ya. Kita cek dulu guys. Kalau saya peremasan ya, saham peremasan ya, ini masih rata-rata distribusi dan masih cenderung pasif guys. Jadi ya kita wait and see guys. Sekarang ZP pun borongnya nggak terlalu gede guys, volumenya nggak terlalu ada ya RTA ya. Tanggal 9 Juni AK 5M. Tanggal 8 PD aja tektokan guys ya. PD tanggal 8 beli, tanggal 9 jual guys. Jadi saya HRTA prefer wait and see guys. Saham peremasan masih optimis MDKA sama emas guys. Karena emitennya masih borong terus. Ya tetap tenang aja guys, biar emitennya yang bekerja guys. Kita cek MDKA guys. Malah MDKA sekarang naik guys. Beberapa hari terakhir YU borong guys. Nah malah bagus ini guys ya. Ada smart money YU borong. YU akum terus di MDKA YU ya. Kemudian emas ya, kita cek emas guys. Apakah PD masih borong guys? Nah, emas sekarang PD juga masih borong guys. Jadi ya aman-aman aja guys ya. Short XAU TP 120 pips ternyata lanjut 6. Gak apa-apa guys, bersyukur guys. Kalau kalian di market forex tamak guys ya, cepet habis guys ya uang kalian guys. Yakin saya guys. Saya sudah pensiun lah ya forex guys. Aduh. Info screening nanti malam guys. DSSA sudah dibahas ya.
DSSA sudah dibahas ya, nanti saya upload di YouTube guys. Yang belum follow TikTok saya follow dulu guys. Yang belum follow IG saya follow guys ya. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Lanjut ya. Follower saya stuck mulai dari crash guys. Terakhir info sebelum puasa iya guys. Gimana forex? Kalau kalian nggak jadi IB nggak usah main forex guys. Ya. YouTube-nya Akmal sama guys kayak TikTok-nya guys. Kalau kalian nggak jadi IB ya, kalau kalian nggak jadi IB nggak usah forex guys ya. Tapi ya terserah lah ya, saya bukan ngatur guys. Forex itu banyak kalahnya guys kalau orang biasa guys. Kalau IB masih ada profit dari transaksi guys. Misal kalian membernya, kalian kan kalau beli jual saham kan ada fee-nya guys. Sama di forex juga ada fee. Ya kalau di saham semisal kalian daftar akun lewat kode saya semisal, nah itu kan dapat cuan saya guys. Sama guys di forex juga gitu guys. Kalau kalian buka akun lewat orang ini, nanti kalian jual belinya itu masuk ke situ guys. Fee-nya juga masuk ke orang itu guys. Jadi in my opinion, apalagi forex itu kan pakai ini guys, pakai apa guys, margin ya, pakai margin ya. Forex kemudian meme coin pakai margin guys. Dan itu nggak tahu ya, itu apakah diperbolehkan atau enggak saya nggak tahu guys. Maksudnya diperbolehkan dalam agama guys, saya nggak tahu saya guys. Banyak menang apa kalah guys kalau forex guys. Sudah guys, kalian tonton aja podcastnya Andri Hakim tentang forex guys. Kalian paham sendiri nanti guys. Bayangkan guys ya, pemain forex sehari minus 400 juta guys. Bayangnya guys, sehari margin call 400 juta guys. Kalau saham ini halal guys. Saham Bitcoin halal ya kalau spot. Ingat guys, kalau spot guys, bukan future guys ya, kalau spot. Jadi meskipun kalian saham tapi pakai margin itu kayaknya kurang diperbolehkan guys. Ini nggak tahu guys ya, saya ya kalian ibaratnya kayak dagang gitu guys ya, kayak dagang saham itu guys ya, beli ketika murah kemudian di hold, nanti kalau mahal kita jual gitu guys. Tapi banyak yang cepat berhasil dari forex mana guys? Gak tahu guys ya. Udah guys, gak boleh menyenggol sana sini guys. Tetap fokus ya. Fokus satu bidang saja guys. Bayangkan guys ya, sehari minus 400 juta guys. Penghasilannya berapa guys? Coba guys, berpikir secara logika guys. Kalau nggak dikasih akun guys. Lanjut guys, tetap fokus. Oke om. Kok nggak scalping lagi om? Kok nggak scalping lagi nih? Saya nungguin ini. Saya masuk grupnya. Lanjut guys. Adro guys. Adro itu guys, izin ya, Adro itu sustain guys, in my opinion ya. Saham ini sangat-sangat sustain guys. Saham ini scalping lanjut terus cuma gak tak share. Oke. Ini guys ya, Adro itu saham ini sustain guys. Beneran ini guys ya. Saham ini cuma turun berapa persen ya, semisal kalian jelek-jeleknya nyangkut di sini lah ya, di 2600 lah ya. Kalau semisal minus 11% guys. Ya, dan ini saham ini sustain ya. Coba mulai Januari ya, mulai Januari, mana Januari guys, 1 Januari. Kalau Januari malah profit ya, saham ini malah hijau guys. Ya, tapi saham ini juga penuh kesabaran guys ya. Saham ini banyaknya sideways guys. Saham ini banyak sideways-nya guys. Saham ini bagus guys. Saham ini lagi buyback ya. Buybacknya pakai broker DX. Ya. Buybacknya pakai broker DX guys ya. DX ini guys masih buyback mulai tanggal 20 April guys.
mulai tanggal 20 April sampai sekarang. Kalau main aman-aman aja beli Adro guys, tapi kurang ada adrenalin guys. Nah ini guys, 1,2 triliun guys, 1,2 triliun di 2449. Sekarang harganya di 2300 ya, jadi ini diskon. Kemudian beberapa hari terakhir ada ZP juga borong mulai tanggal 29 Mei guys. Beberapa hari terakhir ya, ZP mulai 29 Mei sampai sekarang ya, average-nya di 2220-an guys, nggak jauh-jauh dengan 2300 guys. Jadi in my opinion ya, Adro juga menarik guys ya, juga menarik itu guys, Adro itu guys. Tapi guys, secara pengalaman Adro itu lama guys, butuh kesabaran tingkat dewa guys ya, pegang Adro itu guys, beneran ini guys ya, butuh kesabaran tingkat tinggi guys. Bumi bahas gimana guys, Bumi ya guys, terakhir ya. ADMR Bumi guys ya, oke guys, terakhir guys, Bumi ya. Kita cek Bumi guys. Bumi itu retailnya banyak guys. ADMR di bottom dia, oke guys. Bumi itu para retailnya itu banyak ya. Hari ini pun retailnya masuk lagi guys. Hari ini retailnya masuk lagi ya. Ini guys, Bumi guys. Saya Bumi sudah lama nggak beli ya. Bumi ya terakhir kan Januari guys guys. Bumi guys. Ya retailnya sekarang masuk lagi guys. Ya retailnya sekarang masuk lagi guys. Aslinya jualan guys ya. NR ini guys, NR itu namanya non retail guys ya. NR itu namanya non retail. Jadi kalau non retailnya itu jualan atau grafiknya turun, berarti retailnya itu naik guys. Tapi kalau non retailnya itu naik, berarti retailnya itu berkurang guys. Nah, berarti kesimpulannya apa? Karena non retailnya itu turun, berarti saham ini retailnya banyak guys. Ya, saham ini retailnya banyak ya. Jadi saya masih wait and see, nunggu SID-nya berkurang guys. Jadi tiap bulan itu SID rilis ya. Kalian bisa cek nanti SID-nya berkurang atau enggak. Kalau SID-nya berkurang ya itu bagus guys. Oke, nah, kemudian gimana guys ya, kita cek ya transaksi dari Bumi guys, kayaknya masih XL ya, King XL. Oh ada ZP guys, bentar guys, ZP nya tektokan guys. Bumi ya, Bumi guys, ZP nya tektokan guys ya, beli jual beli jual beli, sekarang jualan guys. Hari ini ZP jualan ya, ZP jualan ya, kita wait and see dulu guys. XL nya juga masih beli terus ya, XL nya ini guys. Ini ya XL nya masih, wah masih akum terus dia guys, retailnya guys. Jadi ya wait and see dulu ya untuk Bumi guys. Langsung saja ya ADMR ya. Langsung ke ADMR guys, pembentuk double bottom. Nah ini guys, kalau kalian technical analysis guys, ini namanya double bottom ya. Di sini double bottom guys, atau di sinilah ya, di sini ya. Ini double bottom, ini neckline-nya guys. Neckline-nya sudah di breakout kemarin guys ya. Jadi potensi cuan ke berapa guys? Biasanya itu gini guys. Mana guys? Mana guys? Sini ya. Duh. Pakai apa guys ya? Saya lupa guys. Mungkin ini ya. Ini kan sampai neckline-nya sini guys. Ya jadi
nanti kenaikannya. Ini kalau ini guys ya, kalau kalau kita pakai teknikal ya, kenaikannya sini sampai sekitar berapa ini guys? Sekitar 1800 guys. Ini kalau pakai teknikal guys ya. Sekali lagi kalau pakai teknikal guys, karena ini double bottom kemudian breakout ya. Tanggal 9 Juni kalau apa guys? Kalau pakai teknikal guys. Kemudian secara transaksi KILG oke, bagus guys ya. LG itu identik dengan Thohir juga guys. Maka ADMR juga menarik guys. Jadi LG itu juga identik dengan Thohir, tapi akumnya kurang banyak guys. Jadi kita nungguin barangnya LG ini banyak ya. LG sama KI ini barangnya banyak guys. Asingnya juga masih ngebuk ya, masih buang ya. AKBK buang. Tanggal 10 AK juga buang guys. Jadi ADMR kalau secara teknikal menarik, tapi kalau secara transaksi wait and see guys. Nah, tinggal kalian pilih yang mana guys ya. Oke guys, thank you guys ya. Sudah jam 8 guys. Nanti saya upload di YouTube ya, TikTok live ini guys. Yang belum follow TikTok saya follow guys. Yang belum follow IG saya follow. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Oke guys, assalamualaikum.